Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penolakan kajian Tabligh Akbar yang akan diadakan di Masjid Al-Jabar, yaitu oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Jadi teman-teman semuanya, ada oknum ya yang menolak kajian beliau, yaitu Ustadz Dr. Khalid, yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Jabar, karena mereka yang katanya Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu telah mengharamkan pajak. Nah, inilah alasan mereka. Kenapa? Karena Ustadz Khalid mengharamkan pajak. Maka mereka tidak setuju dengan ceramah beliau. Nah, teman-teman semuanya, jadi waktu itu ya, ini videonya sudah lama sekali ya, tentang masalah pajak. Jadi ada tanya jawab, yaitu di kajian Ustadz Dr. Khalid, yaitu tentang masalah hukum pajak. Jadi beliau itu menjelaskan tentang hukum pajak yang ada di negara Islam, seperti di Arab Saudi. Jadi beliau mengatakan di Arab Saudi itu adanya zakat ya, yaitu zakat. Di sana katanya tidak ada pajak. Nah, itu yang beliau jawab, hukum pajak itu katanya haram. Nah, tapi penjelasan ini juga berbeda di kalangan para ulama tentang keharaman pajak. Ada juga yang mengatakan boleh, asalkan ada terperinci, ada rinciannya. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita akan membahas tentang masalah pajak. Yang bagaimana sih ya ini pajak yang bagaimana yang diharamkan ya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidullah Ta'ala tentang masalah hukum pajak. Jadi beliau menjelaskan sangat terperinci, yaitu tentang masalah hukum pajak. Nah, teman-teman semuanya, mari kita langsung aja dengarkan beliau ya. Atau disebut dalam bahasa Arab bisa dhariba atau maks ya. Maka dua model ya. Yang pertama adalah yang tanpa timbal balik ya. Timbal balik sama sekali. Seperti yang dilakukan orang lewat jalan dia, kemudian dia pajakin, lewat kampung dia dipajakin, dan inilah kebiasaan kaum Syuaib. Seperti apa kalau lewat kampung dia dipajakin. Lewat kampung dia, kampungnya maka dipajakin, maka dipalak misalnya. Apa dasar kalau cuma lewat, ini bumi milik Allah ya, kamu kebetulan punya kemudian lewat dipajakin, apa alasannya ya? Atau kemudian misalnya ya lewat pelabuhannya dipajakin ya. Ini kita bicara terutama ketika zaman dahulu ya, semua laut terbuka, jalan terbuka ya, semua jadi pajak-pajakin. Ini kebiasaan kaum Syuaib. Jadi malak ya. Taib, yang berikutnya jika dengan timbal balik, timbal balik yang jelas. Jika dengan timbal balik yang jelas ya. Seperti misalnya pengguna jalan dipajakin. Dari pengguna jalan dipajakin. Karena jalan butuh maintenance misalnya. Jalan perlu perawatan.
maka ini masih artinya masih oke lah. Ada timbal balik jelas. Yang jelas apa namanya, dia mau pakai ya bayar, seperti oke, seperti itu. Seperti pengguna fasilitas di pasar ya. Pengguna fasilitas di pasar misalnya dibuat oleh penguasa ya. Dipajakin. Oke, ini sesuai dengan ya sama, dia sewa tempat di pasar fasilitas tersebut, jadi dipajakin, ini nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Tetapi misalnya saya beli barang, kamu potong 10%. Apa hubungannya dengan kamu gitu? Saya A, B dan C. Saya beli barang dengan B. Kemudian si C nggak ada hubungan antara saya dengan A dan si B. Si C kemudian motongin 10% dari harga beli tersebut atau suruh saya nambah 10%. Apa hubungan Anda dengan saya dan si B? Nggak ada hubungan. Ya. Nggak ada jasamu kepada saya sehingga saya harus membayar potong 10% kau ambil. Ya. Nah, seperti itu, yang tidak ada timbal balik maka masuk dalam hal ini. Ya. Praktek yang apa namanya tanpa timbal balik maka. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau memungut pajak yang tidak ada timbal balik, ini yang beliau haramkan ya. Misal seperti kita lagi membeli makanan ya, terus kita dipotong 10%. Nah, ini tidak ada timbal balik, kata beliau ya. Nah, ini yang diharamkan, akan tetapi kalau pajak misal pajak kita itu dibikin jalan ya, jadi untuk masyarakat. Jadi kita juga menikmati jalan tersebut. Nah, ini pajak yang dibolehkan ya. Nah, mari kita simak kembali ya. Hukum asalnya adalah haram ya. Ini pun misalnya penggunaan apa namanya, pengguna jalan dipajakin karena perlu ya. Ini pun kata para ulama, ini pun jika penguasa memiliki uang yang cukup, maka tidak boleh menarik pajak. Maka tidak perlu narik pajak. Ya, karena memang uang negara untuk masyarakat karena harta negara untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau pajak ini ditarik ya, dipungut untuk kesejahteraan rakyat, nah ini yang dibolehkan ya. Tapi akan tetapi ya teman-teman semuanya, kalau pajak itu ditarik ya, dipungut dari rakyat, kemudian pajak itu tidak dikembalikan kepada rakyat, misal dibuat fasilitas-fasilitas yang rakyat perlukan, maka ini yang diharamkan, yaitu misal seperti pajak itu diambil untuk kepentingan diri sendiri ya, untuk kekayaan diri sendiri. Ini yang menurut Ustadz Dr. Firanda ini yang diharamkan. Masya Allah ya. Tapi ya benar sekali ya teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini juga yang lagi viral ya, pegawai pajak ya seperti itu ya. Ada yang tidak amanah itu ya. Wallahu alam ya. Mari kita simak kembali. Ya, ini pun kata para ulama, kalau memang penguasa tidak punya harta, ya itu baru mungkin dia perlu melakukan seperti ini. Yang penting ada timbal balik, gunakan jalan silakan bayar, gunakan fasilitas silakan bayar, gunakan bandara silakan bayar, gunakan misalnya pelabuhan bayar ya, karena ini semua butuh perawatan dan yang lain, dan penguasa lagi tidak punya apa namanya, tidak punya uang ya. Kalau dia punya uang maka tidak boleh. Tidak boleh ya, karena hukum asalnya memang uang negara lah untuk kesejahteraan kesejahteraan rakyat. Ya. Taib, adapun termasuk yang tanpa timbal balik. Nah, ini yang pendapat yang kedua. Tanpa timbal balik. Seperti apa? Pajak apa namanya? Pajak beli rumah, beli tanah. Apa hubungannya? Kenapa saya harus bayar? Ini kita bicara hukum asal ya. Saya transaksi antara A dan si B. Kenapa kemudian
pihak C harus ngambil dari A dan dari si B. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Nanti kalau saya dia ngurus, ya saya bayar. Urusan apa, urusannya aduh. Itu lain cerita. Tapi saya sekedar beli saja. Kemudian dipotong, apa alasannya? Apa alasannya ya? Itu tanpa timbal balik. Dan ini hukum asalnya haram. Haram. Mengambil uang tanpa ada keridhaan. Tanpa Kemudian ada misalnya kerelaan. penghasilan dipotong. Dipotong ya. Dari berapa persen ya? Tergantung berapa penghasilan. Ada yang sampai dari 10% sampai ada yang 30% tergantung ya. Mungkin dia kerja di beberapa perusahaan. Semakin dia banyak kerja perusahaan maka semakin besar pemotongan. Ini kita bicara umum saja ya. Artinya saya punya penghasilan yang kerja keringat saya yang kerja setengah mati. Kok kamu ngambil aja begitu aja? Ini jelas tidak ada timbal balik. Apa timbal baliknya? Oh kalau saya mau ke sana saya bayar, mau ke sini saya bayar. Nah itu timbal baliknya ada. Ya. Tetapi tiba-tiba saya punya duit sekian, saya yang kerja. Dan semua ada kalau perlu saya bayar, tiba-tiba saya dipotong 10%, 20%, 30%, itu haram hukumnya. Haram. Nah, betul teman-teman semuanya ya. Apabila ya kita kerja ya, kemudian kita udah mendapatkan hasil kita, akan tetapi itu dipotong 10% misalnya. Dan itu jelas pungutan tanpa kerelaan hati kita ya, tidak ada timbal baliknya. Coba bayangkan kita yang kerja, kita yang capek, kemudian udah dapat bayaran tapi dipotong 10%. Ini tidak ada timbal baliknya seperti itu. Ataupun kita membeli tanah kemudian dipotong 10% atau 30%. Seperti itu ya. Jadi tidak ada timbal baliknya. Akan tetapi kalau kita melewati jalan tersebut ya, akan tetapi itu ada kita membayar pajak maksudnya ya, kita melewati jalan tersebut, maka ini yang dibolehkan karena ada timbal baliknya, yaitu uang yang dipungut dijadikan jalan raya. Nah, itu ada timbal baliknya. Itu kalau para ulama itu membolehkan ya kalau seperti ini. Nah, mari kita simak kembali ya. Ya. Orang yang diambil sakit hati, nggak boleh ya. Ini apa? Tanpa timbal balik. Tanpa timbal balik. Maka hukum asalnya adalah hukumnya haram. Haram. Hukum asalnya adalah haram ya. Intinya hukum asal mengambil pajak-pajak tanpa ada timbal balik maka hukum asalnya haram. Adapun kalau ada timbal balik oke lah. Timbal balik pun diatur ya sesuai dengan keadilan. Kalau memang dia gunakan sekian bayar sekian, kalau enggak maka enggak, seperti itu ya. Adapun semuanya dipajakin maka hukumnya adalah haram. Ini boleh jadi pajak ini hukum asalnya adalah haram ya. Hukum asal pajak adalah haram, dosa besar. Diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Iya. Dalam kondisi darurat. Misalnya suatu negara Islam misalnya, dia sudah mengerjakan zakat, menarik zakat seluruhnya, kemudian sudah peraturan, kemudian tahu-tahu tahu-tahu dia ingin diserang oleh negara lain, terjadi peperangan, tidak punya duit untuk beli senjata. Kalau dia ya bertahan dengan kondisi dia, maka negaranya akan habis dan mudarat lebih besar. Maka dalam kondisi demikian pernah mengatakan boleh darurat. Ya, berarti dia boleh narikin pajak dari seluruh rakyatnya, mau diambil dari potong gaji mereka, kekayaan mereka diambil 10% secara merata, boleh-boleh saja. Karena ini darurat. Darurat ya. Dan ini ada timbal baliknya. Timbal baliknya adalah menjaga masyarakat dari kemudaratan daripada kehancuran suatu negara. Ini boleh, tapi dia hukumnya darurat. Hukumnya darurat. Oleh karenanya, misalnya Baitul Mal kosong, harta negara nggak ada, utang melulu semuanya, ini darurat ya. Kalau dia nggak melakukan, ya maka negara bisa nggak jalan dan kemudaratan lebih besar bagi negaranya bisa dirampas oleh negara lain, bisa dijajah oleh negara lain misalnya, ya maka masuk dalam kategori darurat. Seperti tadi diperang, diapain ya, kategori darurat. Tapi kalaupun darurat maka harus diatur dengan baik ya. Oleh karenanya kalau bisa misalnya penguasa berusaha untuk mengambil
harta tidak dari masyarakat sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mengambil harta dari masyarakat itu jalan terakhir. Ya, entah dengan apa namanya, perdagangan, entah dengan sumber daya alam, ya, entah dengan apa namanya, dengan yang syar'i seperti zakat benar-benar dimaksimalkan. Zakat dimaksimalkan, ya, kaum muslimin banyak. Kalau zakat boleh diambil paksa. Ya, ada pendataan, kemudian diambil. Ini semua nggak ada masalah, ya. Ketika sumber-sumber itu semua sudah dikerahkan, ternyata masih kurang lagi, darurat, maka boleh. Maka boleh. Saya ulangi, tapi pertama harus dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang syar'i. Nah, teman-teman semuanya, ya. Jadi kita sudah mendengarkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang hukum pajak. Jadi beliau mengatakan hukum pajak itu asal muasalnya itu haram. Akan tetapi kalau sudah dalam kondisi darurat, ya, seperti yang beliau jelaskan, maka itu boleh, ya. Dan ada juga yang dan beliau juga mengatakan kalau ada timbal balik maka hukumnya boleh. Itu menurut para ulama. Ya, seperti pengambilan pajak itu oleh masyarakat kemudian dijadikan jalan ataupun dijadikan fasilitas yang untuk masyarakat, itu untuk mempermudah masyarakat, maka ini boleh, ya. Tapi kalau mengambil zakat, ya, yaitu dengan paksa, misal beli barang kemudian dipotong 10%, ya, itu ada, ya, kalau kita makan di restoran-restoran besar itu ada itu potongan pajaknya, ya, maka itu tidak boleh semestinya, ya, karena mengambil dengan paksa dan tidak ada timbal baliknya, ya. Beda kalau bayar pajak tentang ada timbal baliknya, ya, yaitu ada keuntungan masyarakat juga, ya, yaitu misal tadi yang saya jelaskan itu semisal jalan raya, nah itu boleh. Jadi ada oknum yang menolak, ya, kajian Ustadz Dr. Khalid itu, dia itu beralasan yaitu karena Ustadz Dr. Khalid ini mengharamkan pajak. Semestinya teman-teman semuanya, Ustadz Dr. Khalid yaitu menerangkan tentang masalah pajak, hukumnya beliau mengatakan haram. Semestinya beliau itu tidak salah, ya. Beliau itu sudah mengatakan memang itu benar, ya. Memang benar ada yang mengharamkan pajak. Beliau juga menjelaskan itu sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah juga, ya. Nah, ini juga ada perbedaan, ya. Jadi semestinya ini pembahasannya sangat rinci sekali. Mungkin yang beliau maksud itu yang pajak yang semisal beliau pahami, ya, yaitu tentang pajak ketika kalau dipahami itu hukum pajak apabila ditarik di zaman Nabi itu memang tidak ada, ya, teman-teman semuanya, ya. Saya rasa seperti itulah penjelasan Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ya. Nah, berhubung ada oknum yang memang tidak menyukai dakwah beliau ini kan dakwah yang sesuai Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Kadang-kadang pun ada bentrok dengan yang ada di kelompok lain, maka kelompok lain itu juga terasa nggak senang, ya, sama Ustadz Khalid. Jadi beliau itu ditolak, gitu, ya. Nah, tapi teman-teman semuanya, ya, jadi pengajian tabligh akbar yang akan diadakan pada tanggal 18 Maret 2023 ini, ya, oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, karena beliau itu diundang untuk mengisi kajian di Masjid Al-Jabar, yaitu oleh Gubernur Bapak Ridwan Kamil. Jadi beliau akan tetap mengisi, insya Allah. Kita doakan, ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi gesekan, ya. Semoga rakyat warga Jawa Barat menerima beliau, karena ini kajian tentang masalah puasa Ramadan, ya. Kalau nggak salah itu beliau akan mengangkat tema seperti itu, kalau nggak salah sih, ya. Dan di situ juga banyak aktivitas-aktivitas, misal seperti Gaswa itu mengadakan potong rambut gratis, terus bekam gratis, dan apalagi, ya, dan banyak lagi lah, ya, aktivitas-aktivitas yang diadakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Nah, kita doakan saja teman-teman semuanya, ya, semoga kajiannya beliau, ya, yang akan diisi di masjid
Al-Jabbar semoga lancar, tidak ada halangan apapun. Kemudian ini saya akan jelaskan bagaimanakah pajak dalam sejarah Islam. Nah, ini sangat penting ya teman-teman semuanya. Jadi dalam sejarah agama Islam, pajak hanya diperuntukkan bagi mereka kaum non-muslim, yaitu demi keamanan dan kenyamanan mereka yang hidup di bawah pemerintah Islam. Adapun pajak yang berlaku di masa pemerintahan muslim dahulu adalah al-jizyah ya, disebut al-jizyah, yaitu upeti dari ahli kitab kepada pemerintah Islam. Nah, jadi mereka itu membayar pajak kepada pemerintah Islam, yaitu orang ahli kitab ya, yaitu disebut al-usyur, yaitu bea cukai bagi pedagang non-muslim yang masuk ke dalam negara Islam, dan al-kharaj, yaitu pajak bumi yang dimiliki pemerintah Islam. Sedangkan pajak yang kita kenal saat ini di negara kita adalah pajak penghasilan, yaitu pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai, yaitu pajak barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, dan sebagainya. Bagaimana hukum membayar pajak yang dibebankan negara kepada kita saat ini? Nah, ini hukumnya terdapat dua pendapat ulama yang berbeda mengenai hal ini. Pendapat pertama adalah tidak boleh, yaitu haram ya, membebankan pajak kepada kaum muslimin karena umat Islam telah dibebankan dengan zakat. Jadi seperti di negara Islam ya, yaitu mereka itu dibungut zakat ya, karena zakat hukumnya wajib. Maka tidak boleh membebankan pajak kepada kaum muslimin ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi sedangkan pendapat yang kedua ya, yaitu para ulama membolehkan dipungutnya pajak dari kaum muslimin dengan beberapa syarat dan kondisi. Nah, jadi di antaranya adalah jika negara-negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting jika pajak tidak ditarik. Nah, seperti apa? Seperti yang beliau Ustadz Firanda tadi jelaskan, yaitu dalam keadaan genting ataupun dalam keadaan darurat. Yaitu misalnya negara ini sudah tidak punya penghasilan misal ya, yaitu ketika itu negara itu akan diserang oleh negara luar ya, dan disitulah negara harus menarik atau memungut pajak ya dari warga, dari masyarakat, karena negara kekurangan dana misal seperti itu untuk membeli perlengkapan persenjataan untuk ya membentengi ataupun melindungi negaranya. Nah, maka dari itu para ulama membolehkan tentang memungut pajak karena ini dalam keadaan darurat. Misal dipotong, semua orang membayar 10% bagi yang mampu ya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ya ada oknum yang tidak menyukai kajian beliau, jadi beliau itu dicari kesalahannya ya, kemudian ditolak ya. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap istiqomah di atas manhaj salaf, dan semoga teman-teman kita yang belum mengenal dakwah tauhid ini, dakwah ustadz-ustadz salaf ini, semoga dibukakan pintu hidayah. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.